warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil awaj wa tunal barakat fasdul hawatim wa yustaskal gaman karimi wa ala alihi washabi fi kulli ma tukuna pasbeda di kulli ma'lumi laka. Amma ba'd jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibu Ani, Bu Nurul, Bu Mutia, sama Ibu Desi. Tepuk tangan dulu. 4 wanita yang hebat sebagai pemimpin, ketua yang bisa mengumpulkan segini banyaknya ibu-ibu. Hebat loh Bu. Dan ini ada pengajian dari Los Angeles. Berarti nonton mereka ya. Mana orangnya? Masya Allah, ya selalu mensupport. Ibu, ibu, jadi muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Itu naik ke atas ya. Muslim harus naik jadi mukmin. Setelah mukmin harus naik menjadi muttaqin. Setelah muttaqin harus naik menjadi mukhlis. Mukhlis baru ikat jadi istiqomah. Jangan ke bawah. Ke bawah itu fasik, nauzubillah. Munafik, nauzubillah. Murtad, kemudian kafir. Jadi ke atas ya. Naik ke atas ya. Naik ke atas ya. Harus meningkat. Naik ke atas. Muslim, Muslim artinya tunduk patuh. Orang bersahadat Muslim sudah. Tapi harus naik menjadi mukmin. Kita sudah masuk di deretan mana? Mukmin itu orang yang beriman, penuh keyakinan. Baru naik lagi ke atas level 3. Yakni mukhlis, orang yang ikhlas. Ibu, mutakin dulu. Mutakin dulu. Orang takwa. Jadi dasarnya dulu muslim. Banyak orang mengaku muslim tapi belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Maka kalau kita temukan di Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu berarti keseluruhan. Tapi kalau sudah naik, wahai orang beriman, itu tinggi tuh. Apalagi la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Itu lebih tinggi lagi tuh. Level di atas lagi, takwa. Tapi ada lebih hebat lagi. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mukhlis, orang ikhlas. Saya kasih ciri-cirinya ya. Pengertiannya dulu ya. Karena kita mau bahas masalah rezeki ini. Rezeki ini harus orang-orang levelnya beda. Kalau melihat rezeki itu ada orang ketakutan, takut habis, pelit, tidak ada keyakinan itu. Betul tidak? Oh, kalau orang ikhlas, berbagi, tidak perhitungan. Kalau berarti sudah orang mukhlis itu. Jangan cuma sekadar kayak orang tidak beriman ini orang. Maaf ya, pernah lihat ada orang punya 12 anak, gajinya cuma 500.000, tapi sarjana semua anaknya. Mau tahu? Wah, hebat itu. Kenapa? Karena dia mukhlis. Orang tuanya nggak sekolah, tapi anaknya kaya semua. Karena akibat daripada keyakinan orang tuanya. Ya Bu ya? Ibu? Ibu? Makanya orang yang berdagang itu orang yang punya keyakinan. Orang di pasar itu orang punya keyakinan.
Padahal jualannya sama, tapi ada aja yang pembelinya. Betul? Jawab. Bisa dimulai ceramahnya? Ini belum mulai ya. Daripada nanti salah paham masalah rezeki, karena kita mau bahas tentang rezeki ini. Rezeki dua lagi mau dibahas, berkat dan melimpah. Wow. Kan kita berharap dapat rezeki yang berkah dan melimpah. Bu, tahu nggak Bu? Saya punya sekolah di Makassar. Itu sekolah gratis, 4 lagi. Kok bisa ya saya bisa menghidupi 4 sekolah itu, padahal saya tidak punya pendapatan, tapi ada penghasilan. Orang heran semua, kok bisa? Tidak masuk akal. Almarhumah istri saya itu selalu berkata begini, Abah itu kalau ada maunya ikutin aja, karena dia punya Tuhan. Ada Allahnya dia minta, itu ada aja. Kemarin TK itu listriknya harus bisa dari masjid, tapi tiba-tiba ada transferan dari Bu Desi dan pas jumlanya. Itu keyakinan. Udah, ini ada transferan dari Bu Desi. Orang datang kawinan cuma datang, nggak jadi baca doa lagi. Dan kata Bu Desi, "Maaf Ustaz aku transfer." "Nggak, jangan." Baiklah. Karena Allah yang ngatur. Jadi Ibu Desi dapat jariah, langsung pasangkan listrik buat TK. Jadi selama anak-anak mengaji, salat di TK itu, Bu Desi dapat pahala. Itulah bagusnya kalau sedekah sama ustadz. Jadi uangnya dibawa ke yang baik. Iya, dibawain ke yang baik. Seandainya saya orang jahat, saya pakai berjudi. Betul tidak? Itu kepala sekolah semua handbruk dan sebagainya. Berapa semua biayanya? Sekian. Wow, dalam hati saya, kok sama ya? Makasih ya. Kemarin sukses acaranya. Ya Allah, itu acara gedungnya jadi kecil dan hidung saya jadi pesek. Soalnya yang hadir mancung semua hidungnya. Ya Allah. Salah Pak Safina ya. Itu sahabat, mana ada pengantin loncat-loncat gara-gara saya datang. Karena saya pernah main-main sama dia masak-masak. Jamaah, kita lanjutkan setelah ibu itu lewat. Mau kemana dia? Oh, pengajian, berjalan lagi. Pasti dia dari pipis itu. Inilah ibu. Gara-gara saya kemarin telat, sekarang saya kecepatan datangnya. Pokoknya kalau majelis Bani Umar yang undang, saya tidak akan telat. Saya akan datang 2 jam sebelumnya. Kalau perlu saya bobok di dalam. Karena saya salut ini sudah masuk taraf di atas ini, istiqomah. Kalau muslim tunduk patuh, tulis. Kalau mukmin keyakinan. Ya kalau orang mengaku muslim ya tunduk pada aturan, tunduk patuh. Ya Bu ya? Ya? Iya. Ya Allah, sok centil banget sih. Tunduk patuh. Ya Allah, Ibu motonya taruh dekat, gigi saya yang diambil. Naik Tapi itu bener loh kemarin itu. Saya nggak yakin loh. Iya betul sih. Ya. Muslim, mukmin, yakin ya. Makanya orang beriman. Mukmin itu orang beriman. Kemudian muttaqin, orang yang takwa. Takwa itu takut, taat, takut. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Baru naik ke level yang paling tinggi. Mukhlis, orang yang ikhlas.
yang semata-mata karena Allah. Kalau ikhlas enak bu, nggak ada perhitungan, betul tidak? Karena semua karena Allah. Kalau kita mau hitung-hitung, makanya ibu rumah tangga itu orang ikhlas, ngurusin anak, banyak kegiatan. Giliran coba, seandainya mau perhitungan, baby sister berapa biayanya? Betul tidak? Yang masak berapa biayanya? Bersih-bersih rumah berapa biayanya? Jagain anak, bersih-bersih, coba apa bu, laundry berapa biayanya? Dan itu dilakukan oleh semua ibu-ibu dalam satu waktu. Gendong anak sambil masak, ngepel lagi. Itu pun ngangkat telepon, ya. Itulah hebatnya itu. Jamaah, mukhlis itu ikhlas ya bu. Jangan suka perhitungan. Udah, selesai datang aja karena Allah. Udah. Ini mudah-mudahan nanti nextnya lagi, mudah-mudahan saya kalau datang lagi ada rahasia saya mau sampaikan, tapi nanti aja deh. Ini makanya kalau kita belajar kan tidak bisa langsung. Makanya kayak TK, SD, SMP, SMA, maka gitu. Kalau ibu ini luar biasa nih. Kalau saya lihat, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan selesai acara habis itu jualan. Ibu, jangan pulang sebelum habiskan jualan itu ya. Beli aja berapa saja. Beli aja berapa saja. Karena mereka itu yang di luar itu adalah orang-orang yang mulia. Udah bu, kita mulai ceramahnya ya. Naik lagi di atasnya, istiqomah. Gimana ciri-cirinya? Kalau muslim itu orangnya taat, udah kan bu? Taat bu. Kalau mukmin itu orangnya yakin, udah tahu kan? Sama aja pengertiannya. Tapi orang takwa itu takut melakukan. Makanya sudah berhijab karena takut. Takut telat salat, takut melakukan dosa walaupun dia sendiri. Iya. Kalau 3 kali bersin berobat ya. Nggak repotin kita menjawabnya. Ya Allah, ya dikumul, ya Allah. Kalau orang bersih asina alhamdulillah, ya Allah, ya dikumul. Bersih lagi asina alhamdulillah. Tapi ketiga kalinya berobatlah. Bagus itu. Kalau orang bersih itu bilang alhamdulillah karena ada virus yang mau masuk, tapi kuasa Allah, Allah keluarkan itu kembali. Yang dilarang itu menguap, karena memasukkan setan ke dalam tubuh. Makanya hindari menguap. Ada guru saya tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap. Dia sendiri mengaku, udah meninggal sih. Karena memang udah tua. Tapi kan ceritanya gitu. Saya cuma cari gimana caranya tidak pernah menguap. Artinya pola hidupnya sehat. Orang menguap itu karena kurang oksigen di otak. Makanya oksigennya dimasukkan untuk masuk ke otaknya. Nah, kalau orang tersumbat hidungnya itu berarti oksigennya sudah kebanyakan. Jadi sedikit aja masuknya. Bu, ini belum mulai ceramahnya loh. Yang datang muslim, tapi yang aktif mukmin. Yang menjadi donatur orang bertakwa, yang memakmurkan, udah naik levelnya. Tapi panitianya adalah mukhlis. Mukhlis itu orang yang sudah mengurus kebaikan, udah naik level itu. Jadi pengurus, orang mukhlis. Makanya pengurus masjid tidak ada gajinya. Yang ada pekerja masjid, marbot, itu pekerja, ada gajinya karena dia bekerja. Tapi pengurus masjid nggak mau digaji tuh. Kalau panitia beda lagi. Kan 3 tuh.
marbot, pekerja yang kerja di masjid itu harus digaji. Pekerja masjid, pengurus masjid tidak digaji karena dia mengurus orang ikhlas. Tapi ada satu lagi, panitia, tidak ada gajinya tapi dapat bagian. Panitia kurban, tidak ada gajinya tapi dapat daging. Panitia maulid, nggak ada gajinya, tapi dapat besek. Betul. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Kita ambil dulu, karena kalau konsep pengajian udah tahu kan, yang kemarin kita bahas. Ada Quran, ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah, ada torik, sejarah, ada seni. Saya suka kalau ada seni-seni, nyanyi-nyanyi, bagus. Cuma karena saya terlalu cepat datang, nyanyinya nggak ada. Kalau saya telat datang, pasti 2 album habis. Tapi yang kemarin di acaranya di mana tuh ada pengajiannya? Ada marawisnya, adronya. Di mana acara itu? Di rumahnya Bupi, iya tuh benar. Aku masih ingat itu. Kata itu dari majelis mana? Bu, mudah-mudahan nanti usahakan kudungnya seragam ya, minimal kudungnya aja ya, bajunya baju itu namanya tidak ikhlas. Udah mau dibeliin lagi, namanya saya anggota dewan yang mau duduk kursi. Ini bajunya bagus loh, bagus banget bajunya, baju syar'i. Bagus. Kan kadang-kala ada baju laki-laki kalau sujud naik kelihatan celengan. Ini bagus bajunya. Iya bagus ya. Antara daster ya. Lanjut. Kita mulai pembahasan ya Bu. Ibu buka surah Al-Waqiah ya. Cepat saya bahas ayat dulu. Surah kekayaan. Kan kita mau bahas kekayaan yang apa Bu? Yang berkah dan melimpah. Kita buka Al-Quran surah Al-Waqiah. Ada 8 kekayaan yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah. Pusing kameramen ini lihat Ustadz Maulana. Iya Ustadz. Muter-muter dia. Nggak mau diem. Iya Bu, kalau saya mohon maaf kalau duduk itu rada ngantuk. Kan saya jam 2 bangun setengah 2. Gitu. Jam 10 baru tidur, jam 11. Ya alhamdulillah, kadang-kadang ya Allah ini tidur saya baru 2 jam 3 jam, tambah sedikit deh. Tapi nggak bisa juga, karena udah terbiasa. Bu, kalau saya foto saya pasti ladeni, karena foto itu sifatnya abadi. Sekali miring sampai kiamat. Tulis Bu, tulis. Kekayaan yang ada dalam surah Al-Waqiah. Jadi cara baca Al-Waqiahnya ada caranya Bu, tidak dibaca saja. Kayak Yasin, udah tahu Yasin kan? Kalau bacanya ayat pertamanya 7 kali, ayat 38-nya 14 kali, ayat kemudian ayat 358 itu 16 kali, kemudian ayat 81 4 kali. Nanti kita bahas bulan depan. Kalau ini Al-Waqiah dulu, kan kekayaan. Beli di mana sih bajunya itu? Lanjut. Ibu kalau baca Al-Waqiah supaya rezekinya lancar, siapa yang baca Al-Waqiah tidak akan miskin. Cara bacanya gimana? Ternyata di Al-Waqiah itu ada 8 kekayaan. Tulis.
Ada 8 kekayaan. Tulis dulu. Di ayat 10. Jadi tulis dulu ya Bu. 4 kekayaan yang nampak, 4 kekayaan yang tidak nampak. 4 kekayaan yang nampak, 4 kekayaan yang tidak nampak. Tadi aku lihat di situ ada Al-Quran deh. Bisa ditampilkan lagi? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa, ya udahlah. Aduh. Mentang-mentang bajunya lebih bagus dari saya. 4 kekayaan yang nampak, 4 kekayaan yang tidak nampak. 4 kekayaan yang tidak nampak dulu ya. 1 di ayat 10. Di ayat 10 itu was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Apa itu was-sabiquna as-sabiqun? Yang terdahulu masuk surga. Ustazah. Iya. Ustazah. Kok makin muda? Nah. Bu. Wasabiquna sabiqun. Ketika dapat ayat 10, ibu berhenti di situ. Doa, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan sabiquna sabiqun. Apa itu kekayaan sabiquna sabiqun? Yang terdahulu masuk surga. Itu kekayaan itu, Bu. Bu, kalau kita ke bandara, kalau kita pakai kartu platinum, kartu platinum naik pesawat, ibu, ya Allah, kita tidak antri. Orang antri kita lolos. Karena kita kartu platinum. Bu, kekayaan yang tertinggi itu kalau dulu masuk surga. Itu kekayaan tidak nampak, Bu. Tidak didapat dulu di sini, nanti di akhirat ya, Bu. Ibu mau masuk surga duluan. Ya matilah duluan. Begitu maksudnya. Bu, yang dulu masuk surga, kebayang nggak orang antri masuk surga, ibu tidak? Ada orang terlambat masuk surga, kenapa? Karena diazab dulu, dihisab dulu dosanya, dicuci dulu di neraka. Ada orang tidak bisa masuk surga karena diperhitungkan dulu sholatnya. Tapi ada orang dimasukkan ke dalam surga. Coba dibaca di Al-Waqiah itu, dibagi 3 manusia, golongan kanan, golongan kiri. Diperiksa golongan kanan, golongan kiri, yang berat timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya. Tapi ada golongan di ayat 10 itu, was-sabiquna as-sabiqun, yang terdahulu masuk surga. Bu, ada yang di lantai 1, ada lantai 2. Yakin lantai 2 itu datangnya jam 8. Ini yang datang pasti jam 6, datangnya jam 7. Betul tidak? Duluan datang ini. Mungkin kalau panitia nggak usah jam berapapun dia datang, karena dia ada pintunya. Wasabiquna sabiqun. Mau dulu masuk surga? Jadi pengurus kebaikan. Nggak usah, kamu lihat sana. Ini pengurus kebaikan. Ini contoh, bukan apa ibu balik. Contoh. Lanjut. Kemudian kita langsung melangkah ke ayat 89. Karena ada satu ayat 3 rezeki di dalamnya. Itu kuncinya dalam Al-Waqiah itu. Bukan. Parauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Rezeki, tentram, nikmat. 2, 3 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 rezeki, tentram, nikmat.
Isinya sorga 3. Isinya sorga itu rezeki, tentram, nikmat. Kalau sudah merasakan ada rezeki, ada ketentraman, ada kenikmatan, itu kaya sudah. Itu sorga itu. Ibu, makanya pagi-pagi kalau keluar rumah cari rezeki, baca 11 kali itu. Ar-Rauhu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im. Ar-Rauhu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im. Ar-Rauhu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im. Ar-Rauhu wa Jannatul Na'im. Rezeki, tentram, nikmat. Turu wa tiga rezeki, tentram, nikmat. Turu wa tiga rezeki, tentram, nikmat. Ibu, lanjut. Nanti kita bahas lagi. Rezeki itu kan yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Kalau rezeki, tentram itu keamanan, merasa aman. Nikmat itu menikmati. Ibu, orang bayar ratusan juta, Bu, untuk pergi ke Singapura. Buat apa? Mencari kenikmatan. Orang barat pergi dari Jerman, dari Amerika, pergi ke Bali untuk mencari kenikmatan. Di mana? Di Bali berjemur. Kita nggak usah berjemur, Bu, udah hitam. Mahalnya itu kenikmatan. Bu, orang bayar. Apa itu namanya? Roskosler ya? 400.000 loh. Untuk apa itu? Menikmati. Untuk kenikmatan. Betapa mahalnya kenikmatan itu, Bu. Makanya nikmati. 2, 3. Nikmati. Nikmati ya, Bu. Makan dinikmati. Wah, itu nikmat itu. Saya tuh kalau ceramah menikmati, nggak ada beban. Alhamdulillah. Lanjut. Kita mulai ceramahnya. Sekarang sudah berapa, Bu? 4. Kan di ayat 10:1. Lihat 8:9:3. Berarti sudah berapa, Bu? 4. Berarti sisa 4 kan? Ibu. Jadi kalau dapat ini Ar-Rauhu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im, diulang-ulangi sambil berdoa, mudah-mudahan saya dapat rezeki tentram nikmat. Itu di situ. Kemudian ayat ada 4 kekayaan yang nampak. Itu yang tidak nampak. Nanti di surga. Ya, nanti di surga. Tapi kita akan bisa merasakan surga dunia kalau kita merasakan 3 itu. Sudah merasakan nikmat surga. Bu, kenapa apartemen mahal, Bu? Karena ada nilai keamanan di situ. Nilai keamanan. Aman itu mahal. Kenapa tuh rumah-rumah klaster, rumah perumahan-perumahan itu ada security-nya? Kenapa mahal? Karena keamanan. Ibu mau dapat rumah gratis? Di Suriah. Ibu tidur langsung bom. Mati. Daerah komplit. Karena tidak aman. Kalau kita aman enak ya, Bu. Ibu kalau mau naik mobil open cup, Bu, itu tidak aman. Tapi naik mobil Alfa, itu ada rezeki, karena ada cemilan di situ. Kemudian nikmat, aman. Saya tadi di mobil tidur. Waktu dijemput putranya Bu Desi, aku tidur. Orangnya Bu Desi, Ustaz, ya Allah, ini orang, saya bilang, enak banget ya kalau kita dijemput orangnya baik, ramah. Bisa saya tidur? Boleh, Ustaz, tidur saya. Sampai di sini, lumayan. Karena saya menikmati. Makanya enak kalau mobil pribadi. Yang mana, Bu?
mobil pribadi itu mau semau kita kan. Tapi kalau mobil angkot, Bu, mana mampir-mampir lagi, nunggu penumpang, ya Allah. Kamu betul apa? Nah, tapi lebih parah lagi kalau mobil nebeng. Kalau kita nebeng gak enak, Bu, kita diterima ngobrol, ngobrol terus. Gak enak kalau kita tinggal, enak banget ngobrol dong, karena nebeng. Lanjut, Bu. Ada 4 kekayaan yang nampak. Nah, ini yang harus dipelajari nih. 1, di ayat 59. Di ayat, coba temukan 4 ayat dalam Al-Waqiah yang kata-kata a'antum. A'antum yang pertama di 59. Coba lihat. Ada enggak? Ada enggak? Antum tahlikuna am nahnu khaliqun. Jadi 4 rezeki. Kita bahas dulu ya. Nanti cari ya. 59, kemudian 64 kalau tidak salah, kemudian 69. Ya, pokoknya ada 4 antum. Kemudian 72, pokoknya ada 4. Yang pertama, antum yang pertama, rezeki anak. 1, 2, 3. Rezeki anak. Kekayaan anak, kaya anak. Yang pertama kaya anak. Ya Allah, kacamatannya Tuhan. Ada kacamata di atas disimpan. Nggak apa-apa, bagus kok ini. Nggak apa-apa, kan ibu lagi nulis. Kekayaan anak 1. Allah bertanya, kesalahan kita selama ini baca Al-Waqiah tapi ibu-ibu nggak pernah jawab pertanyaan Allah. Allah bertanya di ayat 59, kemudian 64, kemudian 7, 72, 7, 9, 72, kemudian berapa lagi? Pokoknya cari aja antum. Saya takut nyebutin salah. Pokoknya 59, kemudian 72, ada, pokoknya dapat antum ya. Antum yang pertama kasih lewat, Bu. Ibu itu mau pipis ya. Bu, lewat sini. Kejauhan. Bu. Kekayaan anak. Saya tes dulu. Waladhdallin. Itu dijawab. Dijawab, itu benar jawabannya. Amin, terimalah doakan. Al-Fatihah itu doa, maka disunatkan baca amin. Pertanyaannya, ibu selama ini baca Al-Waqiah, di ayat ketemu ayat-ayat Allah bertanya, kok nggak dijawab? Hah? Makanya datang pengajian. Nah, inilah. Berarti ibu rezekinya dibacain Al-Waqiah. Karena orang juga malas bahas ini karena kepanjangan pembahasan. Tapi kalau saya biar aja. Bu. Allah sebenarnya bertanya. Di 58 itu Allah menjelaskan rezeki anak. 58 dulu. 58 itu Allah menjelaskan tentang anak. Iya. Ya Allah, iya. 58 Allah menjelaskan tentang anak. Kemudian di ayat 59 Allah bertanya tentang anak. Kamu yang punya anak atau saya? Engkau yang memberikan nutfah. Nutfah itu anak loh, Bu. Jawabannya apa? Setiap kita menemukan antum di Al-Waqiah, harusnya dijawab bal anta ya Rabb. 1, 2, 3. Jadi serahkan, itu anak milik Allah, bukan milik kita. Bu Desi, maaf, anaknya perempuan udah diambil orang Solo. Udah selesai tugasnya. Selamat. Saya langsung berkata, Bu Desi, Masya Allah, saya masih ada 3 cewek, 1 cowok, kan 4 anak saya. Kalau cowok mah gampang, kasih nikah, selesai. Kalau cewek kan dinikahi. Kalau cowok kan menikah, kalau cewek
Kan gak gampang itu. Lanjut. Lanjut. Yang pertama, rezeki anak. Itu anak itu kekayaan, Bu. Banyak orang tidak punya apa-apa tapi ada anaknya. Lihat aja, anak itu akan memberikan kita kekayaan. Saya kemarin dari haji, Bu. Haji bersama 4 anak saya. Itu nikmat banget, Bu. Sebulan sekamar sama anak, nggak kemana-mana. Kita kayak kata anak saya, baru kali ini ya kita sama abah sebulan. Selama ini kan saya nggak pernah tinggal di rumah, pergi-pergi. Ini sebulan, seminggu di Madinah, seminggu di Mekah, seminggu di Mina, seminggu persiapan haji, bersihin lagi di belakang itu. Untung sudah lewat COVID. Seandainya masih ada COVID, kita kabur semua yuk. Lanjut. Yang pertama, Bu, rezeki anak. Betul tidak? Banyak orang tua bisa dapat rumah dibeliin sama anaknya, berangkat haji karena anaknya. Jadi itu anakmu jangan pernah pelit sama anak. Bahagiakan anak, ya Bu. Ibu, memang begini. Satu waktu nanti coba dia akan membahagiakan ibu. Bagus, Bu, kalau ibu-ibu datang ke sini bawa anaknya. Soalnya banyak jualan. Pada jajan. Kemudian dia akan cerita nanti bahwa saya dulu kalau abah saya kan alhamdulillah pengurus masjid, bendara masjid, dan saya lihat caranya ngatur kurban. Saya lihat waktu kecil loh, pergi ke masjid, pergi acara-acara, baca doa, baca barsanji, baca itu marhaban, baca al-barsanji kisah Nabi Marawis itu. Aku nonton. Kata umiku, kesana, ketemu abahmu. Saya jagain di pintu acara. Karena kalau bapak saya dapat besek dikasih orang. Bapak saya itu dermawan. Apa yang dibawanya, kalau ada yang dilihat orang kasihan, dia kasih. Jadi umi saya, kau tungguin dia pengacara. Jadi kalau pas kalau ambil baru bawa pulang ke rumah. Nggak pernah nyampe itu di rumah. Kue-kue, besek-besek nggak pernah nyampe. Lanjut. Yang kedua, rezeki tanah. Rezeki tanah. Ibu punya tanah enggak? Usahain punya tanah, itu kekayaan. Kalau ibu punya 4 anak, beli 4 tanah. Nanti kasih buat anak satu-satu. Enak. 1 ember, 2 ember. Belilah kalau ada rezeki, tabung simpan uang, beli tanah, beli rumah, beli apa, beli apartemen, beli, Bu. Ya, Bu ya? Enak itu, Bu. Enak kalau ada uangnya. Ibu kalau punya uang, diatur uangnya. 30% buat biaya bulanan, 30% buat biaya harian yang dibagi 30 hari, 30% tersimpan untuk biaya tak terduga, 10% buat sedekah. Cobalah kalau ibu punya yang dikasih suami itu langsung dibagi 30 30 30 10. 30-nya untuk dibagi 30 untuk 30 hari. 30-nya lagi dibagi untuk biaya bulanan, arisan, cicilan. Itu yuran-yuran itu di situ. Di kelompok 30%. Jadi tidak boleh arisan lebih tinggi daripada pendapatan. Ya, Bu ya? Coba diatur, insya Allah 30-nya itu ditabung, 30%-nya itu alhamdulillah ini biaya tak terduga ini tidak bergerak. Berarti bisa ditabung lagi. Lumayan 30% beli 1 gram emas. Enggak apa-apa. 1 gram emas, nanti bulan depan 1 gram lagi, bulan depan 1 gram lagi, insya Allah nanti 1 tahun 12 gram, 10 tahun ibu jalan begini karena banyak emas. Ibu tidak boleh hidup tanpa tabungan, Bu. Tiba-tiba ada sakit, ada keluarga butuh, tiba-tiba tetangga mau jual rumahnya. Bu, saya mau jual rumah, kebetulan ibu adalah tetanggaku.
Tidak boleh jual rumah tetangga kalau tidak minta izin sama tetangganya. Tidak boleh, tidak boleh. Harus minta izin. Karena kenapa? Yang paling berhak membeli rumah kita adalah tetangga samping satu dinding sama kita. Karena dia yang paling berhak. Gitu caranya. Tanya dulu. Kali aja ibu sebelum saya jual sama orang lain, mungkin ibu mau. Begitu dulu. Jadi tinggal memperlebar. Tinggal bikin pintu satu aja. Udah, tinggal. Harus begitu. Ibu. Ibu. Bisa dimulai ceramahnya? Tanah ya, rezeki tanah ya. Pokoknya kalau dapat antum itu Allah bertanya, siapa yang kasih kamu tanah, saya atau kamu? Allah. Oh, bisa jadi Anda ditipu. Tanah fiktif. Kalau bukan karena Allah. Yang ketiga, rezeki air. Tahu nggak rezeki air itu? Kerjaan. Kerjaan ya Bu, pendapatan. Jadi selama ini ibu baca Al-Waqiah nggak pernah jawab-jawab. Pantasan nggak kaya-kaya. Karena nggak dibaca saja. Harusnya dijawab. Rezeki air itu apa Bu? Kerjaan, pendapatan. Siapa yang kan disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu, sebelum 72 atau 71 itu disebutkan proses penciptaan air hujan. Prosesnya itu artinya kerjaan. Jadi tidak mungkin kita bisa dapatkan sesuatu tanpa ada proses. Oke Bu? Kemudian yang keempat, antum yang keempat itu rezeki api. Apa itu api Bu? Siapa yang nyalakan api di dalam rumahmu? Artinya ada yang dimasak di rumah. Ada yang dimasak. Biar bagaimana kayanya orang kalau tidak ada kompor di rumahnya, setengah mati orang. Kan ada GoFood sekarang Ustaz. Iya GoFood. Tapi kalau tengah malam mau GoFood juga. Ya Bu, harus ada dapur. Minimal 2 dapur. 2 dapur? Iyalah, dapur bersih sama dapur kotor. Dapur kotor sama dapur bersih. Ya Bu ya? Dapur bersih itu dekat meja makan. Supaya orang bisa cuci tangan, bisa manasin. Nah, dapur kotor itu tempatnya masak. Dapur bersih tinggal manasin. Sama juga, musola ada mi'rab. Musola mungkin di ruang tamu, tapi mi'rab itu di dalam kamar kita Bu. Tempat di mana kita bermunajat salat tahajud. Di mana itu? Mi'rab itu dinding terakhir di mana kiblat. Ini kiblat. Kiblat sini kan? Berarti ini mi'rab di sini. Jadi ibu harus, misalkan tempat tidurnya ibu, di mana kiblat? Oh, di sana. Oh, ibu harus pasang satu sejadah. Itulah mi'rabnya ibu. Di situ ibu berzikir, berdoa. Di situ lewat malaikat Bu. Ya. Bu, lanjut. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Belum lah. Baik, catatannya udah banyak. Udah banyak. Sekarang kita mulai baca Al-Waqiah. Di Al-Waqiah ayat 10 diulangi, minta doa supaya kita masuk. Kemudian di ayat berikutnya di 59 enggak urutannya Bu. 59 itu siapa yang kasih kamu anak? Antum kan? Yang buka Quran siapa sih? Saya takut ini. Ada yang benar gak? Antum. Ya ibu, mantap. Ya antum. Udah. Berikutnya antum berikutnya. 64. Bagus. 64. Kemudian 72, 76, 69. Ya betul. Coba antum kedua apa Bu? 7 6 6 64. Kemudian ayat antum berikutnya 69. Antum berikutnya 72. Itu semua kekayaan di dunia ya. Anak, tanah, air, api ya. Nanti di 74. Coba yang 4 ini jawabannya apa tadi? Bal anta ya Rob. 1, 2, 3. Bal anta
inilah namanya pengajian, mengkaji. Nanti pulang mengamalkan ya Bu. Nanti Ibu pulang, enaknya pengajian di sini, walaupun tidak pulang bawa ilmu, bawa jajanan. Bu, lanjut. Coba itu kucing Bu, ada aja rezekinya. Padahal dia bukan PNS, hidup aja anaknya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Bisa dimulai ceramahnya? Baik. Di ayat 74, Fasabbih bismi rabbikal azim. Ada di 74 Fasabbih? Ada. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah. Kan Allah menyuruh kita bertasbih, ngapain nggak bertasbih? Selama ini kita baca Al-Waqiah tidak jawab-jawab. Kata Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, aku selalu baca Al-Waqiah, kenapa tidak kayak? Kata Sayyidina Ali, Allah bertanya, kok tidak jawab? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian sudah berapa Bu catatannya Al-Waqiah? Ada 8 catatan di Al-Waqiah Bu ya. Di ayat berapa tadi? 10, ayat 59, kemudian 64, 69, 72, sudah 5 ya. Yang ke-6 apa tadi? 74 Fasabbih. Yang ke-7 itu Parahu 89, Parahu Warehanu wa Jannatun Naim. 89 itu. Ya, kita apa bacanya di situ? Ya Allah, berikan aku rezeki, tentram, nikmat. Diulang-ulang saja 3 kali sampai 11 kali ya Bu. Itu di ayat 89. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Ayat terakhirnya. Maka disuruh bertasbih. Sama juga kalau kita menemukan ayat-ayat sujud. Meskipun salat, kalau menemukan ayat sujud. Walaupun kita ngaji-ngaji tiba-tiba ayat sujud. Surah saja ada 15 itu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ibu garis penutup. Kita maknai rezeki. Bisa? Ini karena ada 8 pembahasan kan? Ya itu akidah, akhlak. Sekarang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya harus sampaikan kepada semua jamaah. Saya mau tanya, apa itu rezeki? Rezeki itu yang berguna sama kita, yang bermanfaat buat kita, ya Bu. Rezeki itu bagian daripada takdir. Karena ada 3 yang ditakdirkan oleh Allah: rezeki, jodoh, ajal. Tuh, mana ada ustaz begini, cuma saya doang itu. Ada sih Ustaz Lulung. Cek saya nyanyi terus, suaranya pales lagi. Aku tidak gibah Bu, di depannya juga aku ngomong begitu. Bu, karena ini takdir rezeki, maka kalau minta rezeki, minta 5. Kemarin udah dibahas perasaan, belum ya? Karena rezeki itu sudah diatur Bu, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Buat semuanya sudah ada. Pas kita lahir di dalam perut ibu 4 bulan, itu ditetapkan roh, ditiupkan rohnya, masukkan rezekinya, jodohnya, ajalnya, baik buruknya. Itu sudah ada rezekinya di situ. Makanya kalau kita mati disebut wafat. Apa artinya wafat? Selesai. Wafat artinya sudah habis. Kenapa orang belum mati-mati? Masih ada di ruang ICU. Karena masih ada rezekinya. 2 kantong.
Di bawah kantong infus. Kalau habis rezekinya, makanya kalau minta rezeki, caranya begini, Bu. Minta 5. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Jadi jangan minta rezekinya, apa yang diminta? Tambahannya. Bu, tambahannya. Ibu, saya mau nanya, Ibu kalau makan berapa piring? Palingan 1 piring kan? Atau mungkin 3 sendok, 5 sendok, tapi sendoknya canteng. Oh, centong. Bu, rezeki kita berapa sih? Kalau Ibu lihat Luna Maya makan, sedikit banget. Kalau Ibu lihat Irfan Hakim makan, sedikit banget. Saya kalau artis-artis datang biasa kan aku lihat, ya Allah makannya, kasihan banget segitu doang. Orang miskin makan, wah. Benar tidak? Benar tidak? Orang kaya baru keluar kena hujan, anak orang miskin masuk di got, gak sakit-sakit. Gulung-gulung kita dilihatin di comberan, gak sakit-sakit ya. Teman saya Padli itu duduk di kursi aja udah gatel. Kenapa? Ada debu ya. Dia mungkin kalau kayak karpet begini, kalau aduh gatal Ustaz, kenapa? Kena debu ya Allah. Kita itu kue 25 kali jatuh enggak makan. Tetap dimakan. Coba orang kaya pergi ke pasar tradisional, pasti gini terus ini dah. Betul tidak, Bu? Kita santai. Bu, aku nggak enak loh, Bu. Ini udah habis durasinya. Ibu tak terasa, saya sudah 1 jam ceramah loh ini. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak. Nah, 1 dulu, tambahkan, bukan rezekinya diminta ya, Bu. Jangan minta rezekinya, salah itu. Kalau ibu habis rezekinya matilah kau. Jadi yang diminta banyak. Karena wabah mindak batin bil ardi illa Allah rizqo, tidak mungkin kita hidup tanpa rezeki. Udah diatur, rezeki tidak tertukar. Bu, silakan ibu bagi-bagi. Saya sudah ada di dalam. Sudah ada buah di dalam parcel. Tapi belum tentu juga. Sampai mungkin di rumah ada yang makan. Belum tentu saya makan semua itu. Bisa jadi tetangga saya datang, dia makan. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya. Yang pertama apa yang diminta, Bu? Tambahkan. Mulai sekarang ya. Kalau minta rezeki 5 ya. Tambahkan rezekiku yang banyak. Jangan sedikit. Kalau minta tambah yang banyak. Betul tidak? Betul tidak? Jadi tambahnya. Jadi kalau ambil makanan, jangan 1, ambil 2 atau 3. Sentong nasi kan? Sentong nasi. Jangan 1, selesai sudah. Jangan sedikit-sedikit, yang penting 3. Supaya bertambah. Oke? Tambahkan rezekiku yang banyak. Udah? Jadi saya yang banyak ya. Kalau perlu mungkin jatah kita makan 1 hari mungkin cuma 100.000 lah, atau 150.000, 50.000 1 nasi kotak. 3 kali makan berarti 150. Kasihan. Sekarang ada lagi diet-dietan itu cuma 6 jam makan. 6 jam berikutnya enggak makan lagi dia. Sedih banget hidupnya. Bu,
Makanya orang puasa Senin Kamis itu panjang umur. Kenapa dia puasa Senin Kamis? Jatah rezeki Seninnya tidak dimakan. Maka Allah simpankan. Maka orang yang puasa Senin Kamis, Allah tambahkan usia 100 hari dalam setahun. Karena dia puasa Senin Kamis. Senin ada 50 hari dalam 1 tahun. Kamis ada 150 hari. Jadi kalau orang mau sehat, kuat, panjang umur, puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Berarti Allah tambahkan usia sekitar berapa, Bu? 150 hari 1 tahun. Itu. Kalau ibu masih mau panjang umur lagi, puasalah tiap hari. Namanya puasa Idris. Saya sudah puasa Idris, Bu, alhamdulillah. Tiap hari puasa, kecuali kalau ada acara. Dan kebetulan tiap hari ada acara. Kebayang nggak, Bu? Saya kemarin ke acaranya Bu Desi. Oh, makanan melimpah. Tapi saya di Ustaz di lowongan VIP, tapi tidak bisa saya makan. Kemungkinan di situ saya tidak punya rezeki. Karena pasti nggak enak. Saya gangguin pengantin. Kan kasihan pengantinnya. Saya dipoto-foto. Lanjut, Bu. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, berkah.